Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini episode berapa? 10. Episode 10. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Faslun. Yajibu ala kulli muslimin hifdzu islamihi wa saunuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu wa huwa ar-riddatu wal iyadzu billahi ta'ala wa qad kasura fi hadzal zamani at-tasahulu fil kalami hatta innahu yakhruju min ba'dihim alfazun tukhrijuhum anil islami wala yarawna dzalika dzamban fadlan an kaunihi kufran. Bismillahirrahmanirrahim. Episode yang ke-10 ya. Ini kajian kitab Sulamut Taufiq karya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir yang dimakamkan di Yaman Hadramut, Yaman Selatan. Kemudian disyarahi oleh Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani atau Serang, Banten. Maka di sini yang pinggir itu karyanya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, tengahnya ini Imam Nawawi. Jadi kemarin yang kita bahas jumlah malaikat ada sekian, jumlah para nabi rasul ada sekian ribu, kemudian ada 313, kemudian yang 25 harus dihafal. Itu yang menjelaskan seperti itu Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada pesannya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ya. Karena ini Sulam Taufiq ini adalah tangga naik menuju taufik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang ditekankan di sini oleh Habib Abdullah bin Husain bin Thahir menguatkan iman. Jadi kita punya dada ini harus supaya imannya kuat, sama Allah ikatannya kuat, sama Rasulullah ikatannya kuat, sehingga kemana saja kita selalu bersama Allah. Bersama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka pasal halaman yang nomor 9 ini dikatakan yajibu ala kulli muslimin. Awas, kata Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, wajib bagi semua orang Islam. Pokok wong sing ngaku agamane Islam, yang KTP-nya Islam, tinggal di mana saja, mau di Indonesia, mau di luar Indonesia, bahkan di Hadramut, di luar Hadramut, pokoknya kalau anak orang ini Islam agamanya, ada kewajiban. Beda dengan yang lain. Apa? Hifdzu islamihi. Yang pertama, Islamnya harus dijaga. Ojo sampai ucul, ojo sampai lepas, jangan sampai putus. Ya. Wasaunuhu, dan harus ngerekso, menjaga ya, amma yufsidu,
dari sesuatu yang merusak, wayubtilu dan membatalkan, wayaktau dan memutus. Harus dijaga, harus dipupuk, ya, harus disiram, harus pelihara, jangan sampai putus. Apa bisa? Agamanya Islam tapi putus, bisa. Apa itu? Wahuwa ar-riddatu. Walaupun KTP-nya Islam, orangnya ngakunya Islam, sholat juga, sudah pernah haji, atau sudah punya umroh, sudah pernah umroh. Akan tetapi kalau melakukan kemurdatan, itu putus hubungannya dengan Islam. Berarti kalau putus dengan Islam, secara tidak langsung hukumnya musyrik. Atau hukumnya kufur atau kafir. Bahaya nih ya. Orangnya agamanya Islam, KTP-nya Islam, tapi salah tingkah, salah pikir, salah pemikiran, akhirnya jadinya murtad. Na'udzubillah. Jadi bagaimana nanti kalau ada orang itu melakukan kemurtadan? Nanti di bab berikutnya setelah ini nanti ada, kalau orang murtad harus begini nanti babnya berlanjut ya. Bon, dilanjut. Waqad kas wal iyadu billah, jangan sampai kita ini kecebur atau terperosok dalam kemurtadan. Jadi wal iyadu billah itu kata-kata tambahan sama dengan naudzubillah ya. Naudzubillah min dzalik. Apa karepekan? Lambu aku ora ngerti. Jadi kita harus dijaga ya Allah, jangan sampai anak kami dan anak-anak kami seperti itu melakukan kemurtatan. Waqad kasura fi hadzal zamani, di zaman sekarang ini kata Abdullah Al-Haddad. Ini berarti 100 tahun yang lalu. Ya. Sudah 100 tahun yang lalu lebih ia mengatakan di zaman sekarang ini banyak orang-orang at-tasahulu fil kalam, menganggap enteng, menganggap mudah masalah omongan. Padahal omongan ini katanya Habib Abdullah Al-Haddad, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini, omongan ada catatannya. Ada rokib atid yang mencatat. Kalau pesawat itu ada blackboard, ya apa? Blackboard, ya. Ada kotak hitam. Pesawatnya jalan kecemplung laut itu bisa dilacak sebabnya apa? Ada rekamannya lewat blackboard. Kita ini ada rokib atid, awas ucapanmu. Banyak sekarang ini orang bikin gampang ke ucapan. Ucapan sing mestine hubungannya karo ati, hubungannya karo Allah gojek. Bahaya. Aku sembayang ya Allah, ora sembayang ya oleh sakarepku. Bahaya itu. Ucapan-ucapan bahaya. Maksudku kuwi nek sembayang oleh ganjaran, itu ganjaran, nek ora sembayang entuk dosa. Ger wong guyu kabeh. Jadi ucapan-ucapan seperti itu semestinya tidak keluar dari ulama. Semestinya tidak keluar dari kiai. Semestinya tidak keluar dari ustadz. Jadi kalau ustadz ben terkenal, tetap nganggo ucapan-ucapan yang seperti itu, bahaya. Maka kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, banyak di zaman sekarang ini orang ceplas-ceplos dalam berbicara, hatta innahu, bahkan sampai kadang-kadang yakhruju min ba'dihim, keluar dari mulut sebagian mereka itu alfazun, kalimat-kalimat tukhrijuhum anil Islam. Ucapan-ucapan kalau diteliti secara jeli itu ucapannya berbahaya. Bisa keluar ya
dari agama Islam. Na'udzubillah. Wala yarawna dzalika, mereka tidak memikir seperti itu. Wala yarawna dzalika dzamban, mereka tidak tahu seakan-akan itu tidak dosa. Umum sudah ini. Allah itu ngawur sekarang ini. Allah kok ngawur? Ya. Allah sekarang ini kok ngawur toh. Orang banyak yang mati ada virus corona. Allah kira genah ya. Ya jawab oleh kiai yang lain. Memang Allah itu suruh nurut kue. Jadi Allah semaunya sendiri. Innallaha ala kulli syai'in qadir, terserah Allah. Dunia ini mau dibalik, dikasih kering, kasih penyakit, kasih hidup, kasih mati. Yang jelas manusia ini alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi memang kita ini setiap hari latihan mati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Fadlan an kaunihi kufron, lebih-lebih kadang-kadang gitu, bukan hanya mendapat dosa tapi justru bisa mengakibatkan kekufuran. Na'udzubillah. Dilanjut. Waridatu salah satu aksamin. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Waridatu salah satu aksamin. Murtad ada 3 bagian. I'tiqadatun, satu dari keyakinan. Wa af'alun, 2 perbuatan-perbuatan. Wa aqwalun, dan ucapan-ucapan. Jadi bahayanya murtad riddah itu kadang bisa dari hati, dari keyakinan, ya, dari hati yang busuk, ya. Karena hatinya busuk, maka hatinya kena murtad, ditutup oleh Allah hatinya. Atau yang kedua dengan perbuatan, yang ketiga dengan ucapan. Maka karena manusia yang gampang dilihat atau didengar itu ucapan, maka ucapan itu juga peringkat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Wa kullu qismin yatasha'abu syu'aban kasiratan. Setiap satu cabang, baik dari hati atau dari perbuatan atau dari ucapan mulut, itu cabangnya bercabang-cabang banyak sekali. Jadi kalimat-kalimat yang menjadikan orang itu secara tidak langsung menjadi murtad, itu banyak sekali. Awas. Maka kalau anak tidak dikasih penjelasan mulai dini, nanti anak itu hilang atau kehilangan Allah, kehilangan Rasulullah, kehilangan keyakinan, kehilangan Al-Quran, kehilangan akidah, bahkan terakhir-terakhir bisa hilang sak masjidnya juga, musolanya hilang, pondoknya mati, masjidnya ambruk. Karena apa? Waktu bangun masjid tidak dibina moral, akhlak, hati, dan amal perbuatannya. Maka Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitab Maulid Simtud Duror, dalam doa pertamanya itu ada sholawat yang kedua namanya, itu dikatakan, Ya Rabbi sholli ala Muhammad wasluk bina Rabbi khaira madhab. Ya Allah, bimbinglah kami, tuntunlah kami, agar kami mendapat pilihan madhab yang terbaik. Allahumma.
Jadi kalau menuju Allah ada jalannya, jalan 1, jalan 2, jalan 3. Minta sama Allah jalan yang terbaik, yang cepat bisa usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini untuk bisa usul kepada Allah, agar hatimu selalu ada ikatan kuat dengan Allah, maka bahaya-bahaya kemurtadan, bahaya-bahaya kemusyrikan harus dijauhi. Ikut saya, bismillahirrahmanirrahim. Faminal awali asyakku fillahi au fi rasulihi awil qur'ani awil yaumil akhiri awil jannati awil nari awis sawabi awil iqabi au nahwi dzalika mimma huwa mujma'un alaihi. Salah satu perbuatan yang menjadikan kita ini murtad adalah ragu dengan keberadaan Allah atau ragu kepada Rasulullah atau ragu tentang berita yang dibawa Rasulullah, baik masalah Quran, hari akhir, berita surga neraka, pahala, mahsyar yang kemarin itu. Pokok segala sesuatu mujma'un alaih, yang sudah menjadi kesepakatan semua ulama, semua mazhab sepakat. Kita tidak boleh ragu. Umpamanya kowe wong Islam diajari Fatihah ora mudeng, ya artinya urung ngerti, langsung komentar. Aku kok dengan ayat Allah ini berapa setuju aku. Menurut pendapatku, menurut pendapatku janjane iku ora ihdinas siratal mustaqim. Semestinya itu ihdinas thoriqal mustaqim. Gusti Allah salah. Karena kita belajar ilmu thariqah. Lah kowe iki belajare kapan? Allah ketemune kapan kok kowe minteri Gusti Allah? Umpamanya itu naudzubillah min dzalik, ragu dengan keberadaan Allah. Atau ragu dengan Rasulullah. Rasulullah itu kok mendapat Quran wahyu itu. Ya. Itu janjane bener apa ndak toh? Nah, kok ragu dengan Muhammad? Loh kowe hidupnya kapan? Ya, Nabi Muhammad itu kapan kok ragu dengan Rasulullah? Dulu zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang namanya Ibnu Surya. Ibnu Surya ini tanya kepada Nabi Muhammad, Muhammad, kue yang bawa Quran, yang bawa wahyu itu siapa? Rasulullah kan ada. Ibnu Surya ini mbok menawa masuk Islam, gitu. Diceritai yang memberi wahyu, yang ngirim wahyu kepada saya itu malaikat Jibril. Jawabnya Ibnu Surya, kalau Jibril aku dapat percaya Muhammad. Soalnya Jibril ini ngamuan orangnya, suka bawa siksa, bawa azab, tidak betul orangnya. Malaikat yang satu tidak cocok saya. Kalau seandainya Muhammad yang membawa wahyu itu Mikail, gitu. Mikail, aku percaya. Asalkan jangan Jibril. Maka di Al-Qur'an diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya gitu, orang yang seakan-akan membela Mikail, memusuhi Jibril, atau memusuhi malaikat-malaikat yang lain, aku ancam mereka dengan siksa yang berat di dunia sampai di akhirat. Innallaha aduwwul lil kafirin. Man kana atuwan li Jibril wa Mikala fa innahu nazzalahu ala qalbika. Allahumma shalli ala Muhammad ya. Muhammad wong lek musuhi Jibril atau Mikail atau malaikat yang lain, wis pokoke sing nurunke wahyu aku lewat malaikat Jibril,
gelem ngrungokno ben dirungokno, ora gelem kongkon ngalih. Pokok wong kaya ngono ku musuhku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ragu, percaya. Allahumma amin. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Jadi kalau Allah sudah punya Rasul, Allah punya Rasulullah, Allah punya Nabi, Allah punya Rasul, semuanya itu la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Rasul dengan Rasul yang lain. Gitu. Tidak ada bedanya. Dua-duanya orang alim, dua-duanya orang hebat, dua-duanya orang sempurna. Dua-duanya dikatakan oleh Allah. Wa qalu sami'na wa ata'na. Allahumma shalli ala Muhammad. Satu lagi. Awi taqadda farda sifatin min sifatillah. Al-wajibati lahu ijma'an kal ilmi. Bahayanya musyrik lagi atau termasuk jumlahnya kemusyrikan, kemurtadan. Yang pertama ragu dengan Allah dan Rasulnya atau yang lain. Yang kedua atau beriktikad, berkeyakinan fakda sifatin min sifatillahi. Tidak adanya atau sepinya sifat-sifat baik Allah. Allah kan punya sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawa. Allah itu tidak seperti makhluk. Allah itu punya tangan tapi tidak punya tangan seperti makhluk. Niku malah dia gambar Allah. Ada tangannya, ada matanya. Ya. Nah itu namanya punya keyakinan bahwa Allah itu tidak punya sifat-sifat yang wajib. Tidak punya sifat-sifat yang baik. Atau menganggap Allah itu melarat. Allah itu menganjurkan syariat Islam, Islam kok menganjurkan zakat. Berarti Allah itu minta zakat. Allah minta ongkos. Ini keyakinan orang yang tidak benar. Yang kemudian nomor 3, aunasaba sifatan. Aunasaba atau menisbatkan lahu kepada Allah sifatan yajibu tanzihuhu. Satu sifat yang tidak semestinya. Jadi Allah digambar, Allah seperti ini, digambar plek kaya menungso. Iku jenenge mencampur aduk akidah. Yang nomor 4, au halala muharraman atau berani menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Nomor 5, au harrama halalan atau berani mengharamkan barang yang dihalalkan oleh Allah. Jadi menurut orang-orang yang ahli tauhid, barang siapa Allah tidak menghukumi halal atau Allah menghukumi halal kok mengharamkan dengan otak adik sendiri, itu bahayanya bisa menjadi murtad, ya, keluar dari agama Islam. Na'udzubillah. Maka para wali-wali dulu, para madzhab banyak yang mengatakan kalau kita tidak tahu hukumnya lebih baik diam atau hanya mengucapkan makruh. Ya, barang ini makruh. Insya Allah besok dilanjut lagi. Wallahu a'lam bishawab.